Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Berjumpa kembali di channel saya ini yang semoga bisa bermanfaat meskipun sedikit bagi kawan-kawan yang mendengarkan. Baik, kali ini saya ingin ingin berbagi cerita mengenai doa. Apakah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bisa kita rasakan? Adakah teman-teman yang pernah merasakan pengalaman ini? Jadi ketika kita mendoakan seseorang, baik itu orang tua kita, saudara kita, teman, atau siapapun, terkadang atau bahkan seringkali kita bisa merasakan bahwa doa itu masuk atau tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan klinik, ini tidak ada hubungannya dengan supranatural. Jadi ini adalah natural ya, bukan supranatural tapi natural. Doa yang kita panjatkan bisa saja kita rasakan apakah masuk atau terpental. Kenapa? Sebab manusia diberi rasa atau biasa disebut dengan insting. Rasa ini dapat diasah atau ditajamkan dengan kejujuran, kejernihan hati, dan keikhlasan. Semakin seseorang itu ikhlas, semakin seseorang itu jernih hatinya, maka bisa saja ketika dia berdoa, dia bisa merasakan doanya itu masuk atau tidak. Baik, langsung saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Saya kenal dengan dua orang, satunya laki-laki, bapak-bapak, satunya adalah perempuan, sudah ibu-ibu. Dua orang ini merupakan orang yang unik ya. Yang laki-laki, bapak-bapak ini orangnya temperamen, cenderung kasar dalam bersikap maupun dalam lisannya. Jadi dalam lisan dan sikap cenderung kasar, temperamen, dan mau menang sendiri, egoisnya tinggi sekali. Sedangkan yang perempuan, ibu-ibu tadi, sama-sama keras kepala, egois, cuma dia dibalut dengan lebih halus casingnya ya. Jadi casingnya dia lebih halus, jarang berkat, kayaknya selama ini image-nya tidak berkata kasar dan tidak bersikap kasar. Image-nya begitu. Casing-nya sekali lagi, casing-nya tuh halus, tidak kasar ya. Tapi kita tidak tahu di belakangnya apakah kasar atau tidak. Itu wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dan mungkin suaminya. Kita tidak akan membahas itu ya. Jadi yang kita bahas adalah bahwa dua orang ini sama-sama keras kepala ya. Sama-sama keras kepala, hanya saja yang bapak-bapak tadi casingnya itu kasar. Casingnya itu suka berkata kasar dan bersikap pun kasar. Sedangkan yang ibu-ibu tadi casingnya lebih halus. Suatu ketika saya ingin mendoakan dua orang ini. Sebelumnya saya juga punya masalah dengan dua orang ini. Saya kurang tahu masalahnya apa. Yang jelas dengan bapak-bapak ini saya kurang tahu masalahnya apa. Tiba-tiba saja dia menjauh dari saya dan sentimental negatif dengan saya. Padahal saya tidak merasa nyenggol ataupun buat yang kasar, tidak baik dengan dia, tidak pernah. Buruk-buruk
berbuat kasar kepada dia, nyenggol aja nggak pernah. Tapi saya kurang tahu, tiba-tiba dia bersikap antipati dan bersikap kurang pantas dengan saya. Sedangkan yang ibu-ibu ini awalnya baik dengan saya pun baik dengan dia. Bahkan aku care dengan dia. Ketika dia kiranya membutuhkan bantuan, selagi aku bisa, aku bantu. Tapi entah kenapa dalam perjalanannya ada sebuah kejadian yang mana saya nggak perlu menyebutkan. Intinya dia egois, keras kepala, egois, hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau mengakui kesalahan, apalagi minta maaf. Singkat cerita, hubunganku dengan dua orang ini tidak baik. Aku sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Aku sudah berusaha untuk menyapa dua orang ini. Bahkan terkadang seperti mengemis-kemis untuk dibaikin. Tapi tidak juga baik ya. Yang bapak-bapak tadi juga masih perangainya kasar, yang ibu-ibu tadi juga perangainya masih keras kepala. Hingga akhirnya saya hampir pasrah, hampir nyerah. Kemudian suatu malam saya berniat untuk mendoakan dua orang ini agar sama-sama diluluhkan hatinya, agar halus dalam bersikap, berperilaku, berkata, dan bisa kurang egoisnya, dan bisa baik-baikan dengan saya. Maka malam itu aku sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah sholat sunnah 2 rakaat dilanjutkan dengan wirid, zikir. Setelah itu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kabulkanlah doaku, perkenankanlah doaku. Aku ingin Bapak yang bernama Fulan bin Fulan, Bapak yang bernama Fulan ini bisa menjadi saudara bagiku, bisa menjadi teman bagiku. Luluhkanlah hatinya, luluhkanlah keegoisannya, haluskanlah kekasarannya. Jadikanlah dia teman bagiku. Dan ya Allah, bagi perempuan ibu-ibu yang bernama Fulan, dulu aku baik dengan dia baik denganku, tapi karena masalah tertentu, dia seperti hatinya seperti batu keras, tidak mengakui kesalahan apalagi minta maaf. Ya Allah, aku tidak berharap permintaan maaf dari dia. Saya hanya berharap dia bisa lebih baik bersikap terhadap saya. Dia bisa lebih baik dalam berhubungan, dalam bermuamalah dengan saya. Dan saya ingin hubunganku dengan dia bisa lebih baik, bisa menjadi teman. Amin ya rabbal alamin. Dengan khusyuknya aku berdoa seperti itu. Dan entah kenapa saya merasakan ada hawa adem, ada hawa tenang, rasa adem terhadap bapak-bapak tadi. Dan entah kenapa saya kok merasa bapak-bapak ini bisa berubah. Padahal bapak-bapak ini, laki-laki ini orangnya kasar, temperamen dibanding dengan ibu-ibu tadi. Tapi ketika saya doakan kedua orang ini, saya merasa adem dengan sosok laki-laki bapak-bapak tadi dibanding yang ibu-ibu tadi. Saya merasa doa saya itu masuk ke dalam batinnya, sedangkan yang ibu tadi itu merasa terpental gitu.
Dan benar saja, beberapa bulan kemudian setelah saya doakan, saya melihat ada perubahan yang signifikan. Bapak-bapak tadi yang tadinya kasar lebih halus dalam bersikap maupun bertutur kata. Kemudian komunikasinya bisa lebih baik dengan saya, terhadap saya. Dan singkat cerita, hubunganku dengan dia bisa baikan, bisa lebih baik dan bisa menjadi teman, bisa berkomunikasi lagi. Dibanding dengan ibu-ibu ini, sampai sekarang hatinya sekeras batu. Bahkan hubunganku dengan dia masih tidak lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang menyebabkan ini? Apakah yang menyebabkan ini karena orang yang kita doakan, yang satu membuka diri untuk kebenaran dan kebaikan, sehingga doa itu masuk dan akhirnya bisa mengubah tabiat buruknya. Sedangkan satunya lagi mungkin tidak mau membuka diri untuk kebenaran dan tidak mau mengakui kekurangan dirinya, sehingga mungkin doa itu terpental. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya merasa ketika mendoakan dua orang itu, meskipun yang bapak-bapak tadi orangnya kasar, saya merasakan ketika saya mendoakan dia rasanya lebih adem. Sedangkan ibu tadi yang tabiatnya sebetulnya nggak kasar, tapi saya merasa ketika mendoakan dia, saya merasa seperti doa itu terpental. Dan benar saja hatinya masih beku, masih kaku dan masih keras, tidak diluluhkan, tidak bisa luluh keegoisannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, mau menerima kekurangan masing-masing dan mau menerima kebenaran. Teman-teman semua, yang namanya manusia itu memang sudah wajar untuk mempunyai kesalahan, wajar memiliki kelemahan. Hal itu adalah hal yang wajar selagi kita masih bisa menerima kelemahan kita, mau mengakui kesalahan kita, dan tidak segan-segan untuk minta maaf dan berubah lebih baik lagi. Saya doakan semoga sobat semua, kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik dalam hal apapun, lebih berkualitas dalam bersikap dan menjaga lisan, sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.